Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang analisis kesehatan Bank Cakrawala Digital dengan 4 poin utama, yaitu kebijakan manajemen kredit, laporan keuangan, rasio CAR, dan juga jasa digital banking. Berikut adalah profil singkat Bank Cakrawala Digital dengan nama bank PT Bank Cakrawala Digital Tbk. Status datanya bank virtual atau fiktif, disusun untuk keperluan simulasi akademik saja. Jenis banknya adalah bank umum konvensional kategori KBMI 2, modal inti menengah. Presentasi ini disusun oleh saya sendiri secara mandiri dan tidak berkelompok. Sumber data dan juga referensinya: data keuangan dan operasional bersifat simulatif, disusun mengacu pada yang pertama, statistik perbankan Indonesia OJK tahun 2026, yang kedua POJK nomor 12/POJK.3/2021 tentang bank umum, yang ketiga ada pedoman akuntansi perbankan Indonesia PAPI, yang keempat ada laporan publikasi bank umum sejenis KBMI 2. Berikutnya adalah 4 dimensi analisis kesehatan bank. Yang pertama ada kebijakan manajemen kredit, prosedur, prinsip kelayakan debitur, pengelola resiko, dan penanganan kredit bermasalah. Yang kedua, laporan dan juga kondisi keuangan, aset, liabilitas, modal kredit, DPK, serta laba rugi tahun berjalan. Yang ketiga, rasio keuangan CAR, rumus data perhitungan dan interpretasi tingkat kesehatan permodalan bank. Jasa dan digital banking, meliputi layanan digital terpopuler, kontribusi keuntungan, resiko, dan juga strategi lanjutan. Prinsip penilaian kelayakan calon debitur. Bank Cakrawala Digital menerapkan prinsip 5C sebagai dasar utama analisis kredit sebelum persetujuan pembiayaan diberikan kepada calon debitur retail maupun UMKM. Yang pertama adalah karakter, meliputi rekam jejak dan itikat baik debitur dinilai melalui riwayat SLIK OJK dan juga referensi transaksi perbankan sebelumnya. Yang kedua adalah capacity, kemampuan membayar dinilai dari rasio angsuran terhadap pendapatan. Debt service ratio maksimal 35%. Yang ketiga, kapital, porsi modal sendiri debitur dalam usaha atau uang muka, kredit minimal 20% dari nilai pembiayaan. Yang keempat, kolateral, agunan dinilai ulang secara independen dengan rasio loan to value maksimal 80% dari nilai jaminan. Yang kelima, condition, analisis kondisi sektor usaha dan makroekonomi debitur untuk memitigasi resiko siklikal. Selanjutnya, prosedur dan juga alur pemberian kredit. Yang pertama, pengajuan dan juga kelengkapan dokumen. Yang kedua, ada analisis 5C dan verifikasi SLIK. Yang ketiga, penilaian agunan independen. Yang keempat, keputusan komite kredit. Yang kelima, pencairan dan monitoring berkala. Pengelolaan risiko kredit dan penanganan kredit bermasalah. Risiko kredit dikelola melalui diverifikasi portofolio, batas konsentrasi maksimal 20% per sektor, dan penyisihan cadangan kerugian penurunan nilai CKPN sesuai kolektibilitas. Kredit dengan tunggakan kurang dari 90 hari, kolektibilitas 3-5, ditangani melalui restrukturisasi penjadwalan ulang atau eksekusi agunan sebagai upaya terakhir. Yang ketiga, tim khusus loan recovery memantau debitur bermasalah bulanan untuk menekan potensi kenaikan rasio NPL. Selanjutnya, dampak kebijakan kredit terhadap kesehatan bank. Kualitas kredit saat ini. Kredit yang diberikan gross adalah senilai 28.150 miliar. Kredit lancar atau call 1 26.680 miliar atau 94,8%. Kredit dalam perhatian khusus 878 miliar atau 3,1%-nya. NPL gross adalah 2,1% dari total kredit.
dan coverage rasio CKPN adalah 128% terhadap NPL. NPL gross sebesar 2,1% berada jauh di bawah ambang batas maksimal yang ditetapkan regulator sebesar 5%, mengindikasikan kualitas aset produktif yang sehat. Ketertarikan dengan kesehatan bank. Penerapan prinsip 5C secara konsisten dan pemantauan kolektibilitas bulanan menjaga NPL gross tetap rendah di 2,1% sehingga yang pertama, beban pencadangan CKPN tetap terkendali dan tidak menggerus laba bank secara signifikan. Yang kedua, kualitas aset produktivitas yang baik mendukung permodalan CAR tetap kuat karena ATMR kredit bermasalah tidak membengkak. Yang ketiga, kepercayaan nasabah dan juga investor ini meningkat tercermin pada pertumbuhan DPK yang stabil. Selanjutnya, posisi keuangan neraca 30 Desember 2025. Analisis singkat, total set 45.230 miliar didominasi oleh portofolio kredit 62,3%, mencerminkan fungsi intermediasi bank berjalan optimal. Rasio modal terhadap total aset equity to asset ratio sebesar 13,7%, tergolong sehat untuk bank kategori KBMI 2. Liabilitas didominasi dana pihak ketiga yang stabil menunjukkan struktur pendanaan yang tidak bergantung pada pinjaman antar bank berbiaya tinggi. Selanjutnya, kredit yang diberikan dan dana pihak ketiga. Loan to deposit ratio LDR 80,7%. Kredit senilai 28.150 miliar dibagi DPK 34.870 miliar. Berada pada kisaran ideal 78-92% sesuai ketentuan OJK, menunjukkan bank menyalurkan dana secara produktif tanpa mengorbankan likuiditas. Kredit tumbuh 15,5%, sedikit lebih cepat dari pertumbuhan DPK 12,0%. Mendorong LDR naik namun masih dalam batas aman. Selanjutnya adalah laporan laba rugi tahun berjalan 2025. Pendapatan bunga bersih atau NII 1.875 miliar, indikator profitabilitas. Net interest margin NIM. Pendapatan berbasis komisi fee based income 410 miliar, 5,6%. Beban operasional termasuk CKPN 1.120 miliar, 48,9%. Beban pajak 168 miliar. Pertumbuhan laba lebih dari 18,3%. Laba bersih tahun berjalan 512 miliar. Laba tumbuh 2 digit didukung efisiensi biaya dan juga kualitas kredit yang terjaga. Selanjutnya, kekuatan dan juga kelemahan kondisi keuangan. Kekuatannya struktur pendana didominasi DPK stabil 89,3% dan liabilitas mengurangi ketergantungan pada pinjaman berbiaya tinggi. Kualitas kredit terjaga dengan NPL gross rendah 2,1%. serta cakupan pencadangan yang memadai yaitu 128%. Profitabilitas tumbuh 2 digit 18,3% dengan efisiensi biaya operasional yang terkendali. Rasio likuiditas LDR 80,7% berada pada rentang ideal, menandakan keseimbangan antara penyaluran kredit dan juga mitigasi risiko likuiditas. Kelemahan atau yang harus diperhatikan, pertumbuhan kredit 15,5%, melampaui pertumbuhan DPK 12,0%, berpotensi menekan likuiditas apabila tren berlanjut tanpa diverifikasi pendanaan. Fee based income baru menyumbang 17,9% total pendapatan, menandakan bank masih sangat bergantung pada pendapatan bunga. Selanjutnya adalah cost income ratio. 48,9% masih dapat dioptimalkan
lebih lanjut melalui digitalisasi proses operasional. Selanjutnya ada Capital Adequacy Ratio atau CAR, rumus dan data. CAR dipilih sebagai indikator utama karena mencerminkan kemampuan permodalan bank menyerap potensi kerugian dari aktif beresiko. Inti dari penilaian tingkat kesehatan bank oleh regulator. Rumusnya adalah sebagai berikut dan juga data yang digunakan pada tahun 2025. Selanjutnya ada perhitungan dan juga interpretasi CAR. Hasil perhitungannya senilai 6.180 miliar dibagi 30.900 miliar kali 100%, 20,0%. CAR jauh di atas ambang minimum regulator sebesar 8%, bahkan melampaui rata-rata industri perbankan nasional, kurang lebih 24-25% untuk bank sejenis, dengan margin bantalan modal yang cukup memadai. Penilaian keseluruhan kesehatan bank. Kesimpulan tingkat kesehatan. Secara komposit, keempat indikator ini saling memperkuat kualitas kredit yang terjaga, NPL rendah, menjaga beban percadangan tetap ringan, sehingga profitabilitas dan permodalan CAR tumbuh kuat. Sementara likuiditas LDR tetap berada pada level yang ideal berdasarkan pendekatan risk-based bank rating. Bank Cakrawala Digital berada pada peringkat komposit 2 PK2. Kondisi bank yang secara umum sehat dan mampu menghadapi pengaruh negatif kondisi bisnis dan faktor eksternal lain yang signifikan. Berikutnya adalah layanan digital banking yang paling sering digunakan. Yang pertama ada mobile banking, BCD Mobile, transaksi pembayaran tagihan, pembukaan deposito dan juga investasi reksadana dalam satu aplikasi. KRIS atau QR payment diminta merchant UMKM karena biaya merchant diskon rate rendah dan proses onboarding cepat. Selanjutnya ada transfer digital dan juga virtual account, mendominasi transaksi korporasi dan juga e-commerce untuk rekonsiliasi pembayaran otomatis, ATM dan kartu debit, tetap relevan untuk penarikan tunai dan juga transaksi di wilayah dengan penetrasi internet terbatas. Selanjutnya ada kontribusi digital banking terhadap keuntungan bank. Yang pertama ada efisiensi biaya operasional. Dengan migrasi 78% transaksi retail ke kanal digital menekan biaya layanan cabang hingga 22% dibanding model konvensional. Yang kedua, ada pendapatan fee based. Biaya admin transfer, top up dan juga layanan KRIS Merchant menyumbang porsi terbesar dari 410 miliar fee based income. Akuisisi nasabah baru, onboarding digital KYC, mempercepat pembukaan rekening baru dan juga memperluas basis DPK retail tanpa menambah cabang fisik. Cross-selling produk, data transaksi digital memungkinkan penawaran produk tabungan, kredit konsumen, dan investasi yang lebih tepat sasaran. Resiko digital banking dan juga rekomendasi strategi. Resiko utama, serangan cyber, penipuan, social engineering atau phishing, dan gangguan sistem downtime yang dapat menurunkan kepercayaan nasabah. Rekomendasi 1, memperkuat sistem deteksi fraud berbasis AI dan juga autentikasi biometrik untuk transaksi bernilai tinggi guna menekan potensi kerugian. Rekomendasi yang kedua, meningkatkan literasi keamanan digital nasabah secara berkala serta menyediakan uji ketahanan sistem rutin untuk menjaga keandalan layanan. Kesimpulan, kebijakan manajemen kredit yang disiplin melalui prinsip 5C dan pemantauan berkelanjutan berhasil menjaga NPL gross pada level rendah, yaitu 2,1%. Kondisi keuangan bank tergolong solid dengan pertumbuhan aset kredit dan juga laba konsisten serta struktur pendanaan yang stabil dari DPK. Yang ketiga, rasio CAR sebesar 20,0% menunjukkan permodalan yang sangat sehat dan jauh melampaui ketentuan minimum regulator sebesar 8%. Yang keempat, digital banking, khususnya mobile banking dan juga KRIS, menjadi kanal utama transaksi nasabah sekaligus kontributor efisiensi dan juga pendapatan fee based bagi bank. Secara keseluruhan, Bank Cakrawala Digital
berada pada kategori bank yang sehat peringkat komposit 2 dengan fondasi yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan. Berikut adalah daftar pustaka dari presentasi ini. Terima kasih.